Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Apa kabar hari ini? Semoga sehat dan juga semangat ya. Ketemu lagi bareng saya Gina Febriona di Ekonomi Kreatif. Seperti biasa di Ekonomi Kreatif ya kita akan selalu menghadirkan para pelaku-pelaku bisnis yang luar biasa yang keren-keren banget tentunya ya. Dan kita akan ngobrol seputar usaha-usaha mereka. Seperti apa perkembangannya sehingga sampai saat ini mereka bisa sukses ya untuk menjalani bisnis-bisnis mereka. Nah kali ini pemirsa ya seiring berjalannya waktu para perempuan-perempuan Indonesia khususnya Kota Medan Sumatera Utara ya yang selalu memperhatikan kecantikan kuku dan juga bulu mata ya misalnya ya ini berdampak juga terhadap bisnis peluang usaha kuku dan juga bulu mata. Nah kali ini juga sudah kita hadirkan ya 2 orang pelaku usaha yang membuka bisnis skala rumahan dan ternyata sukses bener ya luar biasa. Sampai tadi kita udah cerita-cerita sedikit ya itu customernya harus booking dari 1 minggu sebelum. Wah luar biasa loh. Langsung aja saya akan perkenalkan narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ada Citra Pratiwi. Halo, apa kabar Kak Citra? Kabar baik ya, luar biasa. Terima kasih sudah hadir bersama kita juga, ya. udah diundang. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol panjang ya. Sebelum kita ngobrol terkait peluang usaha ataupun usaha dari Kak Citra, saya mau memperkenalkan seseorang yang gak asing lagi. Dulu beliau juga sudah pernah kita undang, tapi kali ini ternyata bisnisnya juga makin berkembang ya. Dan inilah dia Sri Utari Tarigan. Halo. Selamat sore Kak Tari. Iya, Kak, sore. Sehat ya, aku manggilnya Tari dan Citra aja ya, biar lebih dekat ya. Oke, nah luar biasa. Kalau Kak Tari pastinya udah tahu ya bisnisnya adalah bulu mata atau yang biasa kita kenal sekarang ini adalah eyelash, benar ya? Eyelash, last lift ada nggak? Last lift kan juga apa ya? Yang juga sedang banyak diminta atau diminati gitu. Ada Kak, untuk eyelash last lip kita ada. Ada juga ya? Ada. Kalau Kak Citra ya, Citra Pratiwi ini khusus untuk nail art ataupun kuku. Betul ya. Nah, oke kalau gitu kita ke Kak Tari dulu. Kak Tari boleh ditunjukin dulu dong Kak Tari. Nah, di sini kita udah bawa ya salah satu contoh. Kak Tari pegang aja ya biar ditunjukin ke kamera ya. Di ke atasnya sedikit Kak Tari. Nah, ini contoh bulu mata atau eyelash yang sudah dibuat sama Kak Tari dan ini bisa nempel terus ya di mata kita ya. Jadi nggak perlu bongkar pasang bulu mata. Biasa kalau bongkar pasang bulu mata kan butuh apa ya? Wasting time, butuh waktu yang sangat lama ya. Oke, next boleh diletakkan lagi Kak Tari ya. Aku ke Kak Citra dulu ya. Kak Citra, ini gimana ceritanya sih Kak Citra menggeluti bisnis perkukuan ya atau nail art ini? Awal mulanya gimana ceritanya? Awal mulanya sih emang udah suka ya, udah tertarik sama yang namanya kecantikan. Dan dulu itu emang sempat Kak kerja di salon, terus ya lama-lama. Tapi yang paling lebih, maksudnya yang lebih enak di aku itu ya buat gambar kuku gitu. Jadi ya terakhir pernah mendalaminya kerja, sekalian pernah juga les privat. Ya udah terakhir kita karena hari itu juga COVID kan, jadi ya join aja deh bareng adik aku. Ya udah, jadi sampai sekarang ya aku tekunin lah gitu. Oke, tapi nail art ini kan butuh apa ya? Butuh kreativitas yang tinggi, Iya. bakat. Butuh kesabaran. Iyalah, istilahnya kan kita melukis, menggambar, tapi wadahnya nggak di buku gitu ya pemirsa ya, tapi wadahnya di kuku gitu ya. Tapi ternyata Kak Citra bisa mendalami itu. Dan itu memang disukai atau kenapa? Memang kan kakak dulu pasti megang semua ya, rambut dan yang lainnya ya. Makeup semua udah dipegang ya. Udah. Tapi kenapa pilih kuku gitu? Emang suka aja gambar Kak. Suka gambar ya? Emang juga dari dulunya emang hobi gitu. Hobi ya? Cuman ya emang terkadang kan kita misalnya customer minta yang misalnya contohnya seperti ini, kita juga nggak bisa sama persis kan. Tapi ya paling enggak 11-12 bisa mirip dan ya senang aja kalau customer senang lihat hasilnya. Aku kalau lihat orang cantik, hasilnya itu cantik, aku senang gitu. Jadi punya kebanggaan tersendiri, happy aja gitu.
sampai akhirnya bener-bener fokus gitu ya sampai sekarang ya. Nah tadi Kak Citra juga pernah les berarti ya? Iya. Oke, berapa lama nih Kak Citra belajar belajar buat kuku sampai benar-benar ahli ya, ataupun bisa bagus banget, ini kayaknya bagus banget nih menurut aku, ini yang berhasil nih aku gambar nih. Kalau aku kan karena sudah sempat kerja kan Kak di dunia kecantikan, jadi paling itu nggak sampai 1 bulan, semingguan gitu. Cepet Cuman ya? terkadang kita kan belajarnya, kalau kita belajar kan kita nggak semua dikasih, jadi kita pun harus belajar lagi karena kan ilmu itu kan nggak ada habisnya Kak. Yes, betul harus terus belajar ya. Iya, terus belajar. Oke, ini penasaran juga nih sama Tari ya. Tari, ini gimana awal mulanya dulu kamu menggeluti bisnis eyelash? Kalau pada awal mulanya itu kan sebenarnya saya itu tomboy kan Kak. Kelihatan sih. Tomboy. Iya. Jadi saya kan dulu kerjanya jadi barista. Oh, Setelah oke. lihat nih kan, Heeh. wih, bisa nggak ya aku sukses seperti mereka, atasan saya. Iya. Nah, jadi saya sering melihat kayak konten Om Deddy Kobuzer, jadi saya ingin sukses gimana ya gitu. Jadi dia kasih motivasi, jadi saya harus bisa gitu loh. Jadi saya tanya juga teman saya yang mana ya usaha yang dia memang terus naik grafiknya di dunia kecantikan katanya gitu sama Yes. saya kan. Ya udahlah saya coba untuk di bidang eyelash gitu. Jadi setelah saya terjun di bidang eyelash ya saya tekuni asik juga gitu loh. Di dunia kecantikan itu rupanya apa yang kita benci itu bisa menjadi apa yang kita suka. Oh iya. Gitu. Bisa berubah ya kalau nggak Iya. kalau dicoba bisa berubah gitu ya. Bisa lah Kak. Karena kan bertemu banyak orang kan Kak. Dan saya kan suka orangnya sosialisasi sama orang, jumpa Iya. gitu loh Kak. Memang Kak Tari dari tadi senyumnya nggak putus-putus loh pemirsa ya, senyum terus gitu ya. Mungkin itu juga yang buat banyak banget customer Tari ya kali ya. Ya kayak gitu lah Kak. Oke, tapi begini, dari barista ke eyelash itu kan jauh banget ya. Iya. Jauh banget. Tari ini gimana belajarnya gitu? Tapi kan dari barista ke eyelash itu dia nggak jauh beda. Apanya? Saat kita menciptakan sebuah kopi kan itu seni. Nah, eyelash juga kan seni juga Kak. Yes, gitu loh. yes. Jadi sama-sama merangkul gitu loh. Tapi enak juga sih Kak. Beda setiap apa yang kita kerjakan itu menjadi sebuah pengalaman yang sangat luar biasa sampai saat ini. Pengalaman baru ya. Iya. Tari pernah belajar sama siapa gitu atau otodidak? Oh, kita kursus Kak. Kursus ya. berarti Saya ya? kursus. Yes. Dan kursus itu saya cuma 8 hari. Jadi pada saat saya kerja dulu COVID, dalam seminggu itu ada 2 kali. Jadi pada saat saja saya kerja, saya kursusnya. Kayak gitu. Iya. Kok bisa cepet ya? Tapi setahu saya itu kayaknya harus butuh ketelitian detail gitu ya. Tapi Tari itu kayaknya memang udah berbakat gitu ya untuk di bidang eyelash ataupun bulu mata. Nah, belajarnya itu gimana? Apa saja sih yang harus kita pelajari untuk bisa buat eyelash ini? Ya awalnya ya kita belajar nanti satu-satu diajarin sama gurunya dulu. Terus nanti kalau kurang ya kamu ulang lagi. Ya. Kamu ulang lagi supaya menjadi dia lebih bagus. Tapi 8 hari aja udah langsung bisa ya? Ya Oke. puji Tuhannya kayak gitulah Kak bisa. Karena kan niat juga kan. Masih ingat gak customer pertama gimana? Puas gak? Oh, untuk Sama hasilnya? Masih ingat sih Kak untuk customer Gimana? pertama itu. Kesannya dia dengan harga yang murah saya bisa dapat hasil yang bagus gini katanya. Oh bagus ya, iya makasih. Jadi pada saat pertama saya ini saya tanya besoknya, gimana Kak eyelash-nya, ada yang risih atau yang gimana gitu saya tanyanya. Jadi kan dia kasih kesan yang bagus Kak. Iya. Tahan lagi, saya udah kenakan air gitu loh katanya. Udah cuci muka tapi nggak lepas-lepas Nggak gitu ada yang ya? lepas, bagus lah pokoknya katanya gitu. Gara-gara itu tuh, ini kayaknya karena customer pertama ini. Coba kalau customer pertama langsung nggak puas, kayaknya nggak lanjut gitu ya. Wah, stres lah saya kok langsung Terus pusing. gitu ya. Oke, pemirsa kita pengen lihat juga nih gimana sih proses pembuatan dari lash lift ataupun nail art ya. Boleh kita lihat dulu, ini dia kegiatan dari Citra dan juga Tari.
Nah ini kuku ya. Iya Kak, itu kuku. Ini hasil karya Citra iya, ya. beberapa dari karya. Ini berapa lama kalau proses buat nail art ini untuk satu tangan? Dua tangan ya Kak, Dua tangan 10 langsung jari. ya, 10 jari ya. Kalau misalnya dia polos, warna polos saja itu 35 sampai 45 menit. Itu udah kita sama bersihin kutikulanya, bentuk kukunya semua udah dirapin. Tapi kalau dia pemasangan extension, gel itu kurang lebih makan waktu 2 jam. Ini ada perbedaan ini enggak? Apa namanya, motif enggak ya nama-namanya? Oh, ada sih. Iya. Uh-uh. Perbedaannya apa yang membedakannya? Gradasi, anime, terus kartun, abstrak, marble. Iya, iya. Kalau dari jenis bahan-bahannya, apakah ada yang beda-beda kah kira-kira atau satu bahan aja? Beda-beda Kak. Apa aja? Boleh jenis-jenis variannya boleh dikasih tahu? Kalau misalnya bahan-bahannya itu ya misalnya aksesoris, terus Iya, aksesoris tuh yang kayak ada ini Iya, ya, permata-permata gitu ya? iya aksesoris pun banyak macamnya kan. Ada dia yang mawar, nimbul. Oke. Gitu. 45 menit Polos, warna yang polos. ya. Tapi kalau Iya. bermotif itu lebih lama lagi berarti ya. Iya. Oke, luar biasa, tepuk tangan dong untuk Citra. Keren banget. Sejauh ini kamu masih ngitung nggak udah berapa customer? Banyak banget ya udah Banyak ya. Kak. Terkadang kita pun kalau misalnya hari-hari besar gitu, kita itu pulang jam 12, jam 1. Oh, saking ramainya ya. Biasanya kan sama adik aku tari kan, bukanya jam 9. Oh, ini kakak adik? Iya, tapi kita sepupu. Oh, sepupuan. Iya. Ya ampun. Jadi kita Oke. join bareng. Iya, join bareng kolaborasi gitu ya. Mm. Oke, oke. Terus usahanya itu memang di rumah Citra atau di rumah Tari? Rumah tari. Di rumah Tari ya. Iya. Oke, oke, oke. Jadi makan tapi sempat ya. Makan ya disempet-sempetin, kadang nggak sempet, kadang cuma ngemil aja kita Kak. Sambil gini, sambil gini. Saking banyaknya customer ya. Oke. Nah, untuk bahan-bahan tadi itu kan ada beberapa bahan ya, dan alat-alatnya juga. Alat-alatnya apa aja sih, boleh dikasih tahu ke kita? Boleh Kak. Kan ini kayak misalnya yang paling penting itu Iya. sih ini ya Kak, kuas. Kuas ya. Tapi ya kita itu kuasnya itu ya macam-macam. Kalau untuk di nail art ada dia ya tergantung ukuran dan fungsinya. Cuman kalau aku sih kalau aku sama Tari itu gimana caranya kita itu bisa pakai semuanya. Iya. Jadi nggak mesti yang harus yang begini, harus yang sesuai ini, enggak. Tapi gimana kita memfungsikan semua alat-alat kita itu bisa jadi hasilnya bagus tanpa pun kita harus membeli ini, beli itu. Oh, maksudnya tanpa perlu alat-alatnya mungkin banyak ya? Iya, kalau nail art ini bisa dibilang Kak semua alat-alatnya itu banyak kali. Banyak ya? Terkadang kalau Tari mau pesan barang gitu, kita itu sampai bingung mau CO-nya gimana gitu, mau cari-cari lagi. Saking kan banyaknya. Tapi luar biasa ya, berarti kalian mempergunakan alat yang ada tapi tetap hasilnya bagus gitu Iya. ya? Iya. Oke, nah sejauh ini ya, gimana cara Citra untuk memperkenalkan bisnis Citra ini ke masyarakat, ke teman-teman? Caranya ya pertama ya pasti dari mulut ke mulut. Karena kan kita itu harus ngasih, sekarang kan Kak di luar itu banyak ya yang usaha nail art, eyelash, kecantikan semua itu banyak lah membludak dengan harga yang fantastis murah. Tapi terkadang banyak juga orang yang prasangka kalau murah itu belum tentu bagus. Tapi sekarang itu udah banyak loh dengan harga yang murah dengan hasil yang bagus. Jadi ya kita itu misalnya kita dari kawan ke kawan, mulut ke mulut, ya kita kasih hasil yang baik. Baru pun kita itu posting-posting lah di Instagram, gitu. di TikTok. Banyak yang repeat order berarti? Banyak Kak. Banyak ya? Iya. Oke, kalau Tari sendiri gimana ini memperkenalkan bisnisnya?
Kalau saya sih memperkenalkannya itu awal mulanya kali dari teman ke teman juga sih Kak. Jadi dari mulut ke mulut. Sebenarnya sih lebih bagus dari mulut ke mulut sih daripada sosial media. Iya. Karena lebih terjamin Terpercaya. kan, terpercaya. Baru tuh kayak orang lebih, iya ya yang kamu pakai itu bagus hasilnya. Kalau dari sosial media kan kayak, ih bagus tapi kan belum tentu hasilnya itu bagus gitu loh. Gitu biasanya. Jadi kayak lebih ke testimoni gitu ya. Kalau lash lift sendiri ini mungkin masih banyak yang belum tahu ya. Lash lift itu sebenarnya apa sih gitu ya? Apakah bulu mata yang palsu ditempel jadi permanen atau gimana? Kalau untuk lash lift itu dia melentikkan bulu mata asli Kak. Jadi sah dibawa sholat biasanya. Oh gitu ya, itu bisa dibawa wudhu atau sholat ya, itu Iya. melantikan bulu mata. Oh kalau eyelash beda lagi? Beda kalau eyelash dia kan bulu mata yang palsu ditanam di bulu mata asli. Oh Iya. oke. Tapi stepnya bagaimana, boleh diceritain nggak sama kita? Kalau step yang Iya. untuk lash lift Kak? Lash lift. Kalau untuk lash lift stepnya itu ada step pertama, kedua, dan ketiga. Step pertama itu 30 menit, step kedua juga 30, step ketiga juga 30 menit. Itu Dia ketahanannya 1 sampai 2 bulan. oh itu yang untuk melintikan bulu mata ya, lash lift ya. Step-stepnya. Oh kalau eyelash? Kalau untuk eyelash stepnya itu dia satu-satu sih Kak, 1:1 bulu mata asli kita. Jadi kalau bulu mata aslinya banyak ya sama. Oh Makin tebel. per satu-satu gitu ya, bukan per per, helai. kan ini bulu matanya yang gini nih, bukan langsung ditempel gitu ya? Bukan. Jadi dia per helai bulu mata asli kita. Oh apa nggak susah ya? Soalnya kan ini area mata nih, mencakup area mata. Sebenarnya susah sih Kak, harus Iya. kita teliti gitu. Ada jenisnya nggak eyelash ini? Ada, kalau untuk eyelash itu jenisnya ada natural, semi, volume, sama Rusian. Biasanya sih untuk di kalangan-kalangan anak-anak muda, keseringannya itu natural. Anak-anak kuliah, sekolah, kerja, itu dia. Bedanya dari ketebalan bulu matanya? Ketebalan bulu mata. Oh oke. Berapa lama ketahanan kita dalam memakai eyelash ini? Ketahanannya itu biasanya 3-4 minggu, tapi tergantung ke kitanya lagi gimana. Biasanya ada yang sampai 1 bulan lebih, 2 bulan. Tergantung menjaganya gitu ya. Iya. Kalau Citra nail art sendiri itu tahannya berapa lama untuk kuku-kuku sendiri? Hampir sama Kak, sama dengan eyelash. Dia itu ketahanannya 2 minggu sampai 1 bulan. Nah itu yang normalnya sih 2 minggu sampai 1 bulan, tapi tergantung penjagaan masing-masingnya kita. Karena kan kalau kita udah pakai gel, ya terkadang yang bikin cepat rusak itu karena sering kena air, terus pun membuka atau mengapa itu menggunakan kuku. Sebenarnya sih kalau kita sudah pakai gel itu jangan pakai kukunya lagi gitu. Iya. Jadi harus pakai ini Oke. biar itu awet. Jadi kayak aku ini tuh udah 2 bulan. Oh iya ya, tahan ya. Iya. Tapi kukunya jadinya kuku kan makin panjang, makin Iya, maju ini ya. dia udah naik. Kak. Udah naik, tapi tetap bagus meskipun udah naik ya kukunya. Boleh ditunjukin dong sama pemirsa. Ini pemirsa, nih cakep ya. Nanti kita juga mau lihat nih demonya Citra ya. Kalau eyelash, kalau Citra kan tadi demonya atau pengerjaan itu kan 45 menit. Kalau eyelash itu pengerjaannya berapa lama? Pengerjaannya 45 sampai 1 jam. 45 sampai 1 jam ya. Itu juga posisinya kalau nggak salah saya itu harus rebahan juga, harus tiduran gitu ya. Iya, harus Masangnya tidur. satu persatu fokus ya. Tapi nanti kita lihat Citra aja ya, karena kalau eyelash nggak mungkin kita tunjukin di sini gitu ya pemirsa ya. Iya. Oke, nanti kita ngobrol panjang lebar lagi ya. Masih banyak yang akan kita obrolin sama Citra dan juga Tari di sini ya pemirsa. Kita akan break sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Kreatif. Ekonomi kreatif.
pemirsa, Anda masih menyaksikan Ekonomi Kreatif dan kita masih bersama dengan Citra dan juga Tari ya. Kita masih bahas tentang peluang usaha kecantikan kuku dan bulu mata skala rumahan. Dan luar biasa tadi kita udah ngobrol gimana ceritanya mereka berdua menggeluti bisnis ini gitu ya. Tapi skala rumahan ternyata customer-nya juga sangat banyak sekali ya. Jadi nggak menutup kemungkinan di rumah aja tapi tetap produktif gitu, bener ya. Nggak harus punya toko dulu baru bisa buka bisnis, ya kan? Nah, namun untuk penjagaan dari bulu mata dan juga kuku ini, itu bagaimana cara menjaganya agar tetap bertahan untuk eyelash dulu ya? Kalau untuk eyelash dia penjagaannya itu setelah pemasangan 1-2 hari jangan kena air dulu. Oh jadi nggak boleh cuci muka? Boleh, tapi Boleh. cuci mukanya ya ala-ala Gini. Oh, ala-ala gini. cantik gitu Jadi ya di cantik. bawah. Jadi Slay. nanti Slay ya. setelah udah 2 hari, boleh mau guyur juga boleh. Iya. Iya, biar lemnya itu kering dulu. Lebih Cara maksimal dan kuat dia. Oke. Cuman itu aja ya, 1-2 hari nggak boleh kucek-kucek mata dulu Iya, boleh. ataupun nggak boleh kena air dulu ya. Segampang itu ya. Selebihnya kalau mau cuci muka pun kuat-kuat juga it's Boleh. okay ya, boleh ya. Boleh. Oke, kalau nail art sendiri gimana kita cara menjaga agar tetap bertahan? Kalau biar tetap bertahan kayak yang aku bilang tadi Kak, jadi ya kita itu mau buka sesuatu harus gunakan yang ini. Oh, gunakan jari ya, Iya, dagingnya ini ya ini pemirsa ya. dagingnya ini, jangan kukunya. Nah, terus ya jangan suka kopek-kopek kuku. Nah, itu kan ada banyak tuh kayak jenis-jenis customer itu yang suka belum lagi gimana udah dikopek-kopek. Terakhir kukunya rusak sendiri. Jadi ya menjaganya sesimpel itu aja sih. Jahil ya tangannya. Iya jahil. Yang penting Atau enggak gigit-gigit kuku, jangan ada kerjaan gabut. Yang penting kalau misalnya mau membuka sesuatu tuh pakai tangannya sendiri gitu ya. Iya. Oke, bagaimana sih kondisi bisnis ataupun usaha dari kuku dan juga nail art ini di Kota Medan sekarang ini? Untuk eyelash sendiri gimana Tari? Kalau untuk usaha di Kota Medan ini semakin lama semakin banyak yang buka sih Kak. Menjamur gitu ya? Iya, semakin banyak saingan di mana-mana sekarang. Ya kita sebagai usaha yang di rumah harus tetap konsisten dengan hasil kita, dengan apa yang kita punya. Kalau bisa sih, gimana cara kita menciptakan sesuatu yang murah tapi kualitas itu benar-benar bagus. Sebenarnya ya Kak, harusnya kayak gitu. Iya, karena berarti kalau misalnya makin banyak nih ya di Medan ataupun daerah lain lah ya di Sumatera Utara gitu ya, untuk harganya sendiri itu bagaimana? Apakah semakin bersaing hingga semakin turun ya? Atau bagaimana? Apakah masih stabil? Nah kalau misalnya banyak sih Kak yang di bawah-bawah kita itu harganya itu banyak, ada yang harga dari 35 untuk pasang eyelash gitu loh, istilahnya 35.000. ada gitu. Iya, iya. Nah, jadi gimana supaya kita itu tetap konsisten, ya udah kita punya harga segini dengan kualitas yang kita punya, ya udah jangan goyang gitu loh ibaratnya. Iya, berarti sebenarnya nggak boleh goyah ya, karena nggak kita boleh punya kualitas harusnya tetap bisa mempertahankan harganya gitu ya. Iya. Oke, ada penelpon masuk, kita angkat dulu ya. Halo, halo Ekonomi Kreatif. Halo. Iya, ini kita angkat dulu, ada telepon masuk ya. Halo Ekonomi Kreatif, selamat sore. Ya silakan, dengan siapa? Ya kita belum kedengaran nih suaranya Oke, terputus ternyata ya. Nah, jadi pemirsa silakan untuk Anda yang ingin bersama kita berinteraktif ya. Boleh kita buka line interaktif di 0811 6100 386. Sekali lagi kita buka line interaktif, Anda boleh telepon kita di 0811 6100 386. Nah, berarti luar biasa udah banyak ya. Memang ini viralnya itu kalau nggak salah saya itu sebelum Covid ya, di tahun 2016, 2017, 18 itu
viral banget sampai dengan tahun 2024 ini juga makin banyak orang-orang yang pakai eyelash gitu ya. Nah kalau nail art memang udah dari dulu ya, udah jadi banyak peminatnya gitu ya. Kalau nail art sendiri gimana kondisi perkembangan usaha ini sendiri? Sama Kak, seperti eyelash. Ya. Jadi yang semakin kesini semakin menjamur, terus pun semakin harganya pun semakin di luar logika kita. Misalnya dia itu kayak banyak kita lihat kan Kak, 10 jari itu udah full gambar, itu cuma 30.000, 35.000 gitu kan. Aku terkadang lihatnya ya gini, ih gila kali sih, maksudnya masa kamu menghargai ilmumu, karyamu dengan segitu. Tapi ya tetap pada ini ya, semua orang kan. Oke, kita boleh angkat telepon dulu Citra, mohon maaf nih Citra, kita potong sebentar ya. Halo, Ekonomi Kreatif. Halo. Ya. Halo? Halo. Belum kedengaran nih. Halo? Iya, selamat sore. Selamat sore, mungkin Bapak atau Ibu boleh menjauh sedikit ya dari televisinya. Atau boleh dikecilin dulu volume televisinya ya. Halo? Iya. Halo Kak. Iya, halo, sudah masuk di sini. Dengan siapa? Halo, Dengan sudah siapa nih, dengar Mbak? suara saya? Dengar. Iya, kita dengar di sini dengan siapa, Mbak? Dengan Rina di Medan. Oke, Mbak Lina, silakan. Mau nanya Kak, ini kan saya berkacamata. Ya. Kira-kira kalau mau extension eyelash itu ada nggak yang khusus buat untuk yang berkacamata supaya kelihatan gitu? Karena kan kalau berkacamata biasanya kayaknya ketutup kan matanya gitu. Oke, itu aja. Kayak itu aja. Oke, terima kasih Mbak Lina. Kita akan segera jawab ya. Tapi kita boleh sambung lagi nih obrolan sama Mbak Cita. Berarti ada beberapa orang, bahasanya merusak harga pasar nggak sih? Bisa dibilang kayak gitu sih Kak. Cuman ya orang kan ya kita nggak bisa menghandle semuanya kan. Iya. Karena kan mereka ya itu hak mereka untuk buat harga segitu. Cuman ya itu sih yang kita maksudnya agak sesalin, tapi ya kembali lagi ke masing-masing. Ya, kembali ke masing-masing ya. Oke, mungkin aku ke Tari lagi ya. Menjawab pertanyaan dari Mbak Lina tadi penelpon kita ya. Untuk kita-kita yang berkacamata itu bagaimana? Bisa nggak pakai eyelash? Nah, untuk bagi yang berkacamata boleh, Ya. untuk siapapun boleh. Kalau misalnya kita untuk menjadi cantik, indah, dilihat sama teman, pacar kita, mau kita pakai kacamata, mau gimana pun, boleh. Bisa ya, Nah, boleh bisa. ya. Nah, apakah ada jenis varian tertentu untuk yang berkacamata? Karena kan takutnya ketutup atau malah jadi apa ya, bulu matanya nabrak-nabrak kacamata gitu. Nah, kalau untuk misalnya kan kita tanya dulu, kakaknya pakai kacamata gitu kan. Kakak sebenarnya pertama udah pernah pasang eyelash belum? Kalau katanya belum, yaudah kita tawarkan yang natural dulu, tapi jangan nomor tinggi. Nanti kalau nomornya tinggi, kena kacamata. Yes. Ah. Oh, ada nomor-nomornya Ada juga. nomor-nomornya. Ada jenis-jenisnya. Jadi customer bisa pilih dulu ya. Iya, bisa pilih nomornya dulu. Aku mau coba natural aja deh Kak, tapi Iya. jangan kena kacamata ya. Oh, Oke. bisa disesuaikan lah ya. Boleh. Oh, begitu ya Mbak Lina. Jadi boleh langsung lah ya buat aja eyelash biar makin cantik ya. Iya. Oke, pemirsa, kita juga pengen lihat nih bagaimana proses pembuatan eyelashnya dari Kak Tari ya. Kita akan lihat satu tayangan berikut ini. Oke, ini proses pembuatannya di rumah ya, ini ya. Tapi berarti alat-alat dan apa ya? Alat-alatnya semua udah lengkap berarti ya. Udah lengkap. Dari Kita tempat punya. tidurnya, cahaya, Iya. semuanya alat-alat eyelashnya. Oke. Modalnya berapa nih dulu Kak Tari? Kalau saya sih modalnya dulu awalnya belajar 1-2. Berapa? Oke. Kalau Kak Citra modalnya tuh berapa kemarin? Eh, Kak Citra berapa? Kalau untuk modal nail art itu ya 5 jutaan gitulah Oh, 5 jutaan ya. ke atas. Cuman itu tergantung karena semakin
apa kan banyak alat-alat dan barang-barang yang harus Tergantung iya. alat-alatnya juga ya. Kita balik ke Kak Tari lagi. Kak Tari ini hasil untuk yang volume nomor Itu berapa? yang, untuk yang semi volume Kak. Semi Iya, semi volume. volume. Oh oke, iya natural ya jadinya juga ya. Meskipun bervolume tapi seperti bulu mata asli. Apakah ada perbedaan jangka waktunya nggak dari yang natural ke yang volume banget? Ada Kak, karena semakin tebal bulunya, maka semakin lama pengerjaannya. Oh iya, dengar-dengar Tari juga bisa ini ya, sulam alis ya? Iya, bisa Kak untuk sulam. Kalau mau sulam boleh. Oke, mau sulam juga bisa ya. Nah ini, Nah ini yang volume Kak, kalau yang ini nah ini volume. volume juga. Oke. Iya. Luar biasa ya, kita boleh kasih tepuk tangannya dong untuk Tari. Itu dia hasil pengerjaan dari Tari ya. Nah sejauh ini gimana sih respon customer yang udah pernah membuat eyelash di tempatnya Tari? Sejauh ini sih responnya baik-baik aja Kak, seneng. Ibaratnya jumpa Kak Tari itu seneng katanya kayak gitu. Seneng karena senyumannya atau karena hasil eyelash ini? Karena katanya senang bisa ngobrol, bisa pasang eyelashnya juga bagus, kuat, murah. Gitu katanya, Luar biasa. terjangkau. Kalau Citra sendiri gimana respon customer sejauh ini? Kalau aku sih Kak pasti, kalau aku sama Tari pasti beda. Kalau Iya. Tari itu pasti dengan hasilnya, dengan senyumannya. Karena Tari itu orangnya lebih sosial ya, lebih suka cerita. Kalau aku orangnya lebih kayak introvert gitu. Nah, jadi kalau misalnya customer aku, maksudnya aku belum terlalu dekat, aku banyakan diemnya. Karena kan kalau kita buat nail art itu, apalagi gambar, kita tuh butuh ketenangan, fokus Kak gitu. Jadi nggak bisa yang ketawa-ketawa, karena kalau customer ini kita ngajak yang terlalu gimana kali juga mereka yang pengen makan lah, yang pengen ini. Jadi ya aku sih lebih banyak diem, terus ya udah kerjain hasilnya aja. Tapi sejauh ini hasilnya bagaimana? Untuk hasilnya sendiri? Bagus sih, Bagus. walaupun masih ada yang sedikit komplain. Oke, gimana Citra menghadapi kritikan ataupun komplain dari pelanggan? Kalau kita hadapin caranya itu ya kita tanya dulu, terus pun kita itu harus pastiin apakah pengerjaan kita itu sesuai, nah dan salahnya itu di mana. Tapi walaupun begitu kita tetap walaupun dia komplain, kita lihat jangka waktunya itu berapa lama dia komplain. Kalau misalnya di luar dari 1 minggu, sebelum 1 minggu kita tetap ganti, Iya. kita tetap perbaiki. Tapi kalau misalnya dia sudah 2 minggu lebih, itu kita bilang ya mungkin karena kegiatan ya. Kelalaian kegiatan dari customer iya. ya. Berarti ada jangka waktu 1 minggu untuk bisa Iya. merubah hasilnya gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya nggak suka kan bisa langsung dilihat ya, bisa langsung ya dibilang gitu, jangan tunggu 1 minggu dulu. Biasanya gitu ya. sih kalau komplain customer itu Kak bukan karena dia nggak suka, Jadi, karena misalnya ada yang sompel. begitu. Kalau misalnya yang dia nggak suka itu sih sejauh ini belum ada. Jarang ya, Iya. berarti semuanya puas dengan hasilnya ya. Oke, ngobrolin soal tadi usaha di kota ataupun Sumatera Utara ini udah banyak banget ya. Bagaimana sih Tari dan juga Citra ya memberikan apa ya, mematokkan harga dari Tari dan juga Citra sendiri. Kadang-kadang kan kita masih bingung kasih harga berapa ya gitu ya pasarannya, dan pastinya dengan kualitas yang bagus gitu. Tari dulu aja. Kalau untuk di eyelash sih pemasangannya yang natural itu mulai dari harga 60.000 sampai yang termahal itu 135. Oh, rate-nya segitu ya? Iya. Tapi kamu gimana mematokkan harga segitu? Kenapa nggak ya di atas itu aja deh, biar makin apa ya? Kalau makin mahal kan istilahnya berbanding lurus dengan kualitas. Biasanya kan banyak yang ngomong gitu, gimana? Karena kan dulu saya pengen cantik kan, uang nggak ada. Yes. Jadi saya ingin membantu semua anak-anak kuliah. Yuk cantik yuk, Iya. dengan harga yang murah kamu bisa cantik tapi kualitasnya oke. Oh. Jadi nggak kalah sama yang mereka yang pasang tempat-tempat yang lain. Kualitasnya ya, yang penting pokoknya
kamu murah, pokoknya saya jamin kamu bakalan cantik pulangnya. Yes. Gitu. Oh baik banget ya Tari ini ya. Kalau si kata mereka, kakak sedekah ya. Katanya. Nggak sedekah sih, cuman biar kamu itu cantik gitu. Di mana-mana kamu itu tetap fresh mukanya walaupun nggak pakai make up, cuma Bangun lipstick dan tidur. alis. Bangun tidur aja udah cantik gitu. Iya, luar biasa ya. Tapi kalau nail art sendiri ya, itu kisaran harganya dari berapa sampai berapa? Dari harga 60 sampai 150 gitulah Kak. Cuman itu sih tergantung dia pakai extension atau enggak. Extension itu apa ya? Kayak kuku palsu Kak. Oh, kuku Jadi misalnya kuku kakak ini pendek, nggak ada semua, terus kita tempel. Nah, jadi kukunya bisa panjang, terus bisa sesuai yang kita inginkan ukurannya, bentuknya gitu. Oke, mungkin boleh kasih tips dong sama apa ya kita pengusaha pemula gitu yang pengen coba usaha baru ya, gimana sih caranya bisa sukses di bidang eyelash? Apa hal-hal apa sih yang harus kita perhatikan? Kalau untuk saya sendiri sih bilang sama kalian. Mungkin Citra dulu. Oh, kan oke. Nah, nanti kita akan demo, nanti kita akan dengarkan jawaban Tari, jangan dijawab dulu ya. Kita akan break dulu sejenak ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Kreatif. Di ekonomi kreatif. Aku generasi saat ini. Mereka bilang generasi milenial, generasi yang merdeka, kreatif, bebas berkreasi, dan meraih prestasi. Bebas bicara itu ini sambil ngopi. Tidak boleh lupa, kita bebas merdeka seperti sekarang ini karena, ya, Pancasila. Sebelum Indonesia merdeka, tahun 1934-1938 di masa pembuangannya di kota Ende, Nusa Tenggara Timur, Soekarno dalam kesendirian semangat perjuangan selalu menggelora di dadanya. Dia selalu duduk di bawah pohon dekat rumah pengasingannya. Tak henti memikirkan Indonesia. Disinilah ide besar lahir tentang rumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila tidak lahir sendiri, melewati proses panjang, dilandasi semangat perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah perumusannya melewati 3 proses besar, sampai dinamakan Pancasila, yakni rumusan konsep Soekarno yang dibacakan pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, rumusan Panitia 9 yaitu Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945. Rangkaian dokumen sejarah ini dimaknai sebagai proses kelahiran Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mendapat banyak tantangan di era keterbukaan informasi. Kita harus merasakan semua nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila untuk Indonesia hari ini, esok, dan masa yang akan datang. Di ekonomi kreatif. Ya, terima kasih pemirsa. Kita masih di Ekonomi Kreatif dan kita masih membahas tentang peluang usaha kecantikan bulu mata dan juga kuku skala rumahan nih pemirsa. Nah, kali ini kita masih ngobrol dengan Tari dan juga Citra ya. Dan kita penasaran juga bagaimana sih demo dari pembuatan nail art sendiri pemirsa. Kita akan langsung lihat proses pembuatannya yang akan langsung ditunjukkan oleh Citra ya. Oke Citra, apa step-step apa aja nih yang pertama akan kita lakukan? Ini kan mau buat marble Kak, marble tapi untuk bagi yang pemula dulu. Jadi Oke, kita tunjukin dulu ya alat-alatnya dulu deh, tunjukin alat-alatnya dulu. Ada, ini ada kayak palet, boleh dikasih tahu ke kita? boleh. Ini palet. Ya, Jadi biasanya aku taruh warnanya di sini. oke. Kalau untuk yang mau menggambar. Yes, Terus sama yang paling penting kuas. kuasnya ya. Ya, Ya. Jadi ini aku taruh dulu. Oke, ini warna Warna marun. Ini
ini kayaknya warna paling favorit ya? Iya, karena di semua kulit dia masuk. Oh, Terus buat yang pemula, bagi kamu yang perintis pemula, ini kan ada kukunya kan Kak. Jadi sebelum kita buat marble itu bisa kita kasih base dulu. Kita apply di kukunya. iya. Base-nya itu jangan terlalu banyak, tapi jangan juga terlalu tipis. Dan arahnya dari dalam keluar ya? Iya, Kan? Dari dalam ke ujung gitu ya? iya, Oke, kasih base-nya dulu. iya Selanjutnya, base-nya. Terus marble itu kan harus ada yang namanya putihnya juga. Jadi marble itu maksudnya jenis maksudnya bagaimana? dia abstrak Kak. Oke. Nah, jadi ya ini kuasnya. Terus tinggal kita tap-tap gini. Nggak kelihatan tuh. Iya, iya, iya. iya. Ini sih. Oke. Nah, begitu ya Iya. stepnya. Ya Kalau udah. lihat gini gampang gitu ya. Nggak tahu kalau misalnya ngerjain sendiri. Terus tinggal kita kasih lah Kak pemanisnya gitu. Ini memang harus pandai gambar sih. Kalau Iya. nggak pandai ya ntar hasilnya. Tinggal siap itu jelek ya. dikeringin, terus dikasih pernak-pernik kayak glitter atau enggak goldnya gitu Swarovski-nya. Oke, kita tunjukin dulu ya hasilnya. Nah, ini pemirsa hasilnya nih. Ini dia yang marble ya, yang jenis abstrak. Kukunya dan step-stepnya udah dikasih tahu. Nah, ini sebenarnya harus dikeringin dulu ya. Iya. Dikeringin dulu, baru terakhir dikasih gel ya. Iya, dikasih lagi ya untuk pemanisnya Untuk pemanisnya, misalnya mau tambah glitter, tambah gold, tambah Swarovski. permata juga boleh, Iya. Swarovski, terserah gitu ya, Iya. terserah dari customernya. Iya, iya. Yang paling best seller itu warna apa biasanya yang di request? Warna marun. Marun ya. Marun, hijau. Model? Model itu kalau biasanya di tempat kami itu kayak abstrak, terus model-model Korea. Model-model Korea itu yang seperti apa? Dia warna-warnanya itu kayak warna peach gitu Kak. Oh, peach kayak ya? clear warnanya. Pastel gitu ya? Iya. Oke, oke, oke. Terus pun ya sering juga kalau misalnya bagi yang cowok ya yang kayak keren-keren gitulah, yang alpi. Cowok, oh, ini bisa cowok juga nail art ya? Iya. Oh iya, sekarang memang ada beberapa cowok yang nail art sih, aku lihat ya. Kalau cowok gimana warnanya? Kalau cowok pasti dominan hitam, putih. Terus kuning. Ya banyak sih Kak sekarang nggak melulu kalau cowok itu yang pakai gel itu ya yang gimana-gimana karena itu ya seni. Jadi cantik aja gitu kukunya. Apakah ada perbedaan untuk cowok dan cewek dari kukunya sendiri? Nggak ada sih, cuman beda desain aja. Oh, kalau treatment khusus nggak ada perbedaan, tapi bedanya di warna ya. Iya. Oke, balik ke Tari. Tari, kalau nail art ada cowok ya? Eyelash ada nggak cowok? Ada Atau juga last sih. lip gitu? Ada. Oh ada ya? Heeh. Biasanya requestan dari para cowok-cowok itu apa? Biasanya sih kalau untuk yang cowok-cowok biasanya pasang yang natural gitu sih Kak. Mereka juga mau indah juga sih di tempat kerja biasanya. Iya, biar makin ganteng gitu ya. Makin ganteng. Apalagi yang bulu matanya botak ya. Iya. Soalnya ada juga kayak gitu kan, Ada. nggak ada bulu matanya. Dikit dia bulu matanya ada. Iya. Oke, nggak perlu malu ya kan. Yes. Balik lagi nih, pertanyaan yang tadi sempat terpotong nih. Boleh kasih tips dong untuk pemula, hal-hal apa sih yang harus diperlukan untuk buka usaha skala rumahan, khususnya untuk eyelash sendiri? Nah untuk kalian para pemula itu intinya kalian itu harus ada niat, jangan putus tengah jalan. Ya juga gimana ya, harus konsisten dalam apa yang kalian kerjakan skala rumahan. Jangan hanya hasil sudah jadi ya udah gitu. Kalau bisa sih step by step kalian itu semakin membuat yang lebih oke, hal-hal yang baru gitu, menciptakan suatu tempat itu menjadi nyaman sama customer juga. Yes.
Oh iya benar-benar suasana tempat kerja juga harus nyaman ya. Kalau Iya. enggak ya kita nggak enak juga nih customer-nya datang ya. Kalau Citra sendiri boleh dong kasih tipsnya untuk yang mau pertama kali belajar nail art. Apa hal-hal yang harus dipelajari? Yang pertama kali ya harus tetap sih sebenarnya ilmu dasarnya itu harus tetap kita jaga, jangan asal-asalan. Terus kita itu bisa mencari ilmu di mana aja. Terus kita itu jangan pernah pelit dengan ilmu. Karena ya ilmu itu kan Kak terus berkembang kan. Iya. Jadi pastinya walaupun kita punya pesaing yang banyak, kita tetap nggak boleh pelit ilmu. Iya. Pernah buka kelas nggak Citra? Buka Kak? Oh buka sampai sekarang? Iya. Oh berapa orang nih muridnya? Ada empat ya? Ada 4 ya. Empat Itu sih. belajarnya berapa lama sekali belajar? Nggak sampai 1 bulan, cuman 1 minggu, ada pun yang 3 hari dari arah rantau. Oh berarti Sumatera Utara bebas ya siapa aja mau belajar Iya. gitu ya? Dia kakak itu cuman ambil 3 hari di Medan dan itu dari jam 10 sampai jam 5 sore, jam 6 sore dia udah pulang. Nah, terus dia ekspres dan sekarang kita tuh masih kontak-kontakan, terus makin berkembang, terus hasilnya juga kita sering terkadang kamu pakai apa, kita sering tanya-tanya, Iya. kamu pakai produk apa gitu. Karena dia semakin juga semakin banyak nih customernya gitu. Tergantung orangnya sendiri ya? Iya, karena iya. dia gigih kan, Yes, aku harus bisa, aku cuman punya waktu 3 hari. Oke. Kalau Tari, buka kelas juga nggak? Buka Kak. Buka ya? Iya. Berapa orang muridnya? Udah banyak sih Kak. Udah banyak Iya, ya? dari luar Medan juga ada. Bermacam-macam lah Kak. Ya untuk saat ini juga ada yang lagi belajar. Berapa lama tuh kalau sekali les gitu ya jangka waktunya? Kalau misalnya tergantung sih Kak, ada yang dia seminggu, ada dia yang 2 minggu, ada tergantung anaknya. Kadang ada dia yang pengennya lama-lama kali di tempat kita gitu, ada. Oh, Hobi Kak, Hobi customer kali. hobi lama-lama. iya. Nanti mereka datang gitu kan, datang itu terkadang mereka nggak ngapa-ngapain. Mereka datang bawa makanan terus mereka curhat. Padahal udah selesai ya pekerjaannya gitu ya? Kadang kami suruh mereka pulang gitu kan, pulanglah ngapain di sini nyemai gitu kan. Tapi mereka nggak mau gitu. Jadi ya pengen cerita, curhat. Dan mereka itu customer-customer di situ tuh semuanya Kak tahan menunggu sampai berjam-jam. Menunggu giliran Iya, ya? ada yang jam 11 datang dikerjakan jam 5 sore pun tahan. Pulang dia jam 11 malam. Luar biasa ya, ini pengalaman unik juga ternyata ya. Ini kan Emang customernya the best sih. Luar biasa lah customer di tempat ini, luar biasa kali. jadi itu yang apa ya, momen-momen seru juga ya Iya, di tempat kerja ya. Oke, itu karena tempatnya nyaman kali ya. Iya, karena kan curhat, cerita, sharing. Kedepan apa lagi nih yang pengen dilakuin sama Citra? Ada nggak? Mungkin mau buat apa target tertentu buat nail art motif ini atau apa? Sejauh ini sih aku sama Tari pengen ya targetnya pasti tempatnya yang lebih, kita punya list untuk ya tempatnya lebih bagus. Jadi kayak memberikan fasilitas ke customer yang terbaik lah. Aja sih. Oke, Kak Tari? Ya, kalau untuk kedepannya sih mau buat hal-hal yang baru kayak bulu mata yang ada birunya. Seru tuh. Iya, ada yang warna biru. biru, Hijau, dongker hijau. Ada nggak customer yang customer unik yang request eyelash gitu? Ada Kak, banyak Apa? bahkan. Buat dong Kak yang bulu matanya ada biru di ujungnya yang kayak luar negeri punya. Itu ada. Aneh-aneh. Ada. Aku bilang iya sabar ya, kita satu-satu dulu. Oke Kak, saya tunggu katanya. Dan dia mulai tunggu gitu. Ditunggu ya kalau bisa ada warna-warna lain atau yang sampai mungkin panjangnya bisa 5 cm kan ada gitu ya. Ada. Jadi ditunggu ya, mudah-mudahan nanti bisa memuaskan permintaan customer yang unik-unik itu gitu ya. Ini nggak terasa waktunya udah di penghujung acara nih Tari dan juga Citra, mungkin
boleh kasih mungkin harapan deh ke depan atau pesan-pesan deh, pesan-pesan terhadap pelaku usaha yang juga skala rumahan yang sedang menonton kita di rumah. Tari dulu, Tari. Untuk semua skala rumahan, ya semangat. Dengan hasil apa yang kalian punya ya dikembangkan lagi. Semoga jumpa sukses lah semuanya yang skala-skala rumahan dimanapun berada, itu aja sih. Amin, mudah-mudahan makin sukses ya. Tari juga ya, semoga kayak tadi keinginan untuk buka fasilitas yang lebih luas Iya, lagi lebih juga luas. terwujud. Citra, silakan. Sama ya tetap semangat, kualitas tetap dipertahankan, tetap terus belajar. Yes, tetap terus belajar ya. Oke, terima kasih Citra. Terima kasih, Thank Kak. you untuk Tari juga. Terima kasih sudah hadir di sini sharing sama kita semua ya terkait usaha bulu mata dan juga kuku ya. Dan ternyata di rumah aja nih bisa berkembang loh. Bahkan customernya juga sampai nggak pulang-pulang gitu ya. Ada yang nginap nggak sih? Kalau bisa buka penginapan orang nginap Sampai gitu. kalau nggak disuruh pulang kayaknya mau nginap gitu ya. Bahkan mereka suruh buat tongkrongan coba. Oh gitu ya, wah ide bagus itu, nanti buka tongkrongan lagi. Jadi banyak ya, banyak banget customernya. Jadi sebenarnya kita semua bisa usaha dimanapun dan kapanpun dan bisa mulai dari sekarang apapun yang bisa pemirsa kerjakan gitu ya. Dan kali ini terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Ekonomi Kreatif ya. Tetap terus saksikan Ekraf ataupun Ekonomi Kreatif setiap hari Selasa jam 5 sore karena akan ada banyak sekali obrolan kita tentang usaha-usaha yang keren-keren, yang unik-unik yang ada di Sumatera Utara. Nah kalau begitu saya Gina Febriona pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.